Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak mengenai persediaan dan jasa. Untuk yang kita bahas pertama itu adalah eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam PSAK 65 itu laporan keuangan konsolidasian, yaitu transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak itu sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, jika kita perhatikan gambar 5.1 yaitu gambar transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, yaitu ada entitas induk, kemudian ada juga entitas anak. Nah, jadi panah yang ke bawah ini adalah itu merupakan jenis transaksi hulu. Nah, maksud transaksi hulu itu maksudnya itu adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak, atau biasa disebut juga dengan transaksi downstream. Nah, jadi kita bisa mengambil contoh ya. Kalau untuk transaksi hulu itu bisa kita ambil contoh dari PT Garuda Indonesia Tbk yang memberikan fasilitas kredit kepada PT Citylink Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari transaksi hulu. Jadi entitas induk yang memberikan ke entitas anak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga ada panah ke atas, yaitu transaksi hilir. Jadi transaksi hilir itu alurnya adalah dari entitas anak menuju ke entitas induk. Kemudian selain itu antar entitas anak juga biasanya sering terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi lateral. Nah, contohnya itu misalkan dari entitas anak A ke entitas anak B. Ini bisa kita mengambil contoh untuk transaksi lateral itu adalah yang dilakukan oleh PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri. Nah, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan anak dari PT Krakatau Steel Indonesia Tbk. Nah, jadi yang menjadi entitas induknya itu merupakan PT Krakatau Steel, dan PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri itu merupakan entitas anak, yaitu entitas anak A dan B, yang kemudian antara A dan B ini bisa juga melakukan transaksi yang disebut dengan transaksi lateral, yaitu transaksi yang dilakukan antar entitas anak. Kemudian selanjutnya itu adalah pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Jadi entitas induk itu berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta dengan entitas anaknya secara keseluruhan. Jadi laporan keuangan yang dimaksud itu adalah laporan keuangan konsolidasian. Jadi sesuai dengan PSAK 65 itu mendefinisikan bahwa laporan keuangan konsolidasian itu merupakan sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak itu merupakan satu entitas tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini dalam gambaran transaksi antar entitas dalam kelompok usaha ini kita bisa melihat ya bahwa pada akhirnya yang akan menyusun laporan keuangan konsolidasian itu adalah entitas induk, yang merupakan akan merangkum dari laporan keuangan dari entitas-entitas anak yang kemudian akan dirangkum menjadi satu kesatuan laporan keuangan yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Nah, kemudian mengapa sih pentingnya harus dieliminasi beberapa transaksi tersebut? Karena kita ambil contoh saja misalkan untuk persediaan. Jadi kalau misalkan di sini kan entitas induk untuk persediaan itu bisa saja menjual persediaannya ke entitas anak seperti itu. Nah, kemudian entitas anak juga menjual ke konsumen ketiga seperti itu.
Karena sebenarnya entitas induk dan entitas anak ini kan merupakan satu kesatuannya. Jadi di situ bisa dikatakan nanti ada ada double pencatatan keuntungan. Jadi kalau misalkan dari entitas induk juga otomatis misalkan dia menjual barang ke entitas anak, otomatis akan mencatat berapa keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, kemudian entitas anak juga sama halnya, dari harga yang dia beli dari entitas induk kemudian dijual lagi ke perusahaan atau customer terakhir seperti itu, yang kemudian otomatis juga akan memperoleh keuntungan. Nah, yang dikhawatirkan di sini itu adalah kenapa harus dieliminasi. Jadi perlakuan atau pembebanan jumlah persediaannya seperti itu. Jadi jangan sampai pencatatan persediaannya itu double, karena pada intinya barang yang digunakan itu adalah barang yang sama, yang nantinya memang setiap masing-masing entitas baik itu induk dan anak itu pasti akan mencatat transaksi tersebut. Nah, kemudian mengapa harus dieliminasi? Untuk menghindarkan doublenya pencatatan atau pengakuan yang tidak sesuai dengan jumlah atau kondisi persediaan yang seharusnya, maka perlunya dilakukan proses eliminasi. Nah, di sini ada contoh transaksi penjualan. Jadi di sini ada 3 skenario ya. Yang pertama itu seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP. Jadi di sini ada PTP dan PTS. Nah, terjual seharga 16 juta. Kemudian ada skenario 2 bahwa seluruh persediaan itu belum terjual, dan skenario 3 itu sebanyak 75% terjual seharga 12 juta. Nah, jadi di sini yang menjadi entitas induk itu adalah PT Palapa dan menjadi entitas anak itu adalah PT Samudra, karena kalau kita perhatikan di contoh soal bahwa PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Nah, otomatis yang menguasai atau yang memiliki saham yang lebih besar itu adalah PT Palapa sebagai entitas induk. Nah, di sini kita lihat bahwa penjualannya itu adalah 10 juta, kemudian BPP atau beban pokok penjualannya itu adalah 6 juta. Kemudian untuk skenario pertama kan tadi dijelaskan bahwa seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu telah terjual seharga 16 juta. Jadi di sini terkait penjualan ke entitas anak, maka PTP atau sebagai entitas induk itu melaporkan keuntungannya yaitu sebesar 4 juta rupiah. 4 juta itu dari mana? Dari 10 juta dikurangi dengan 6 juta, yaitu penjualan dikurangi dengan beban pokok. Maka itulah keuntungan yang akan dicatatkan oleh PTP atau entitas induk. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, yang pertama itu persediaan oleh PTP atau entitas induk ini dijual, BPP-nya itu adalah dengan harga 6 juta. Nah, oleh PTS persediaan ini dibeli dengan harga 10 juta. Jadi keuntungan PTP itu adalah 4 juta. Nah, kemudian PTS ini menjual kembali ke perusahaan non-afiliasi atau customer akhir seperti itu. Nah, di sini harganya karena PTS ini membeli persediaan dengan harga 10 juta, maka otomatis untuk memperoleh untung kita harus menjual lebih besar kan. Nah, ini maka harga jualnya itu adalah 16 juta. 16 juta dan BPP-nya itu 10 juta. Nah, di sini kan ada perbedaan BPP ya. Jadi perbedaannya itu adalah 6 juta dengan 10 juta. Nah, karena di sini kan ada beda ya, BPP-nya saja dari PTP dan PTS itu berbeda, maka kita harus mengeliminasi akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS. Itu harus dieliminasi karena transaksi penjualannya merupakan terjadi dalam satu entitas. Maka jurnalnya itu adalah seperti ini. Penjualan di debit, kemudian kreditnya itu adalah beban pokok penjualan senilai 10 juta. Maka kita bisa lihat dampak jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasinya itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan sebelum konsolidasi dengan setelah adanya jurnal eliminasi, maka ini di sini terlihat ya bahwa nilai dari persediaan itu tidak sebesar sebelum ada terjadinya jurnal eliminasi, karena memang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa
pengakuan atau penjualan di sini kan penjualan dan BPP-nya itu otomatis tidak sebesar itu karena yang digunakan itu adalah satu persediaan atau barang yang sama, maka perbedaannya bisa dilihat seperti ini.